Namaku Safna. Di desa ini, di salah satu sudut Jawa Timur yang tanahnya hitam subur, aku dikenal sebagai perempuan yang tidak bisa ditekuk. Umurku 48 tahun, dan hidupku, setidaknya di mata tetangga, adalah potret kemapanan yang sempurna. Aku seorang janda dengan peternakan sapi yang dihuni 50 ekor lembu limosin dan simental yang gemuk-gemuk. Ya, 50 ekor. Semuanya bukan warisan, bukan pula pemberian cuma-cuma, melainkan hasil perasan keringat dan air mataku sendiri selama 5 tahun terakhir. Setiap pagi saat langit masih berwarna biru pekat dan embun masih memeluk erat daun-daun jati, aku sudah berada di kandang. Aku terbiasa dengan aroma kotoran sapi yang menyengat, yang bagi sebagian orang adalah polusi, tapi bagiku adalah aroma kenandirian. Memberi makan, mengecek hasil perahan susu, hingga menyemprot lantai kandang yang licin, semua kulakukan tanpa rasa malu. Orang-orang desa memanggilku perempuan kuat, tapi jujur saja, gelar itu terkadang terasa sangat berat. Mereka hanya melihat keberhasilanku memutar modal. Mereka tidak tahu bahwa di balik tembok rumah besarku yang kokoh, ada kesepian yang sudah lama sekali aku pendam sampai berkarat. Dulu aku punya suami. Dia laki-laki yang luar biasa baik, rajin, dan sangat menyayangi sapi-sapinya seperti anak sendiri. Tapi siapa yang bisa menebak rahasia umur manusia? 5 tahun yang lalu, sebuah kecelakaan tragis saat dia mengantarkan sapi ke pasar mengubah segalanya. Sejak saat itu, aku dipaksa bangkit sendirian. Aku bekerja siang dan malam untuk menelan kesedihan. Kadang, aku bisa tertawa terbahak-bahak saat bercanda dengan para pekerja pria di gudang pakan. Tapi, tak jarang aku berakhir menangis diam-diam di belakang kandang, memeluk tiang kayu sambil meratapi ruang hampa yang ditinggalkan almarhum suamiku. Warga mengenalku sebagai sosok yang ringan tangan, suka menolong, tapi juga sangat galak jika melihat ada pekerja yang malas. Mungkin karena itulah, banyak laki-laki yang segan untuk mendekat. Lagi pula, aku sudah lama menutup pintu hatiku rapat-rapat, menguncinya dengan gembok trauma dan rasa tidak percaya. Sampai suatu sore yang tidak akan pernah aku lupa dalam sisa hidupku. Hari itu, panasnya luar biasa, jenis panas yang seolah sanggup menguapkan air dari dalam pori-pori kulit hanya dalam hitungan detik. Aku baru saja selesai memantau pembersihan kandang sisi timur dan kini sedang duduk di kursi bambu depan rumah, mencoba mendinginkan diri dengan segelas es teh yang esnya mulai mencair. Tiba-tiba, suara deru mesin motor tua yang kepayahan memecah kesunyian jalan setapak di depan peternakanku. Seorang pemuda turun dari motor bebek tua yang tertutup debu jalanan. Di punggungnya ada tas ransel besar yang tampak sangat berat. Bajunya lusuh, penuh noda keringat yang sudah mengering di bagian punggung, dan wajahnya kusam oleh perjalanan jauh. Namun, saat dia melepas helm, ada sepasang mata yang sangat tajam menatapku. Mata yang tenang, namun memiliki kedalaman yang aneh. Dia melangkah mendekat, sedikit membungkuk sopan, lalu memperkenalkan diri. "Saya Iqbal, Bu. Saya dari Jambi. Saya mendengar kabar di pasar bawah kalau Ibu sedang butuh tenaga tambahan untuk mengurus peternakan." Aku memperhatikannya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menyelidik. Masih muda, pikirku. Mungkin usianya baru menginjak 28 tahun. 2 dekade lebih muda dariku. Tubuhnya tinggi tegap, kulitnya sawo matang yang khas karena sering terpapar matahari. Dan nada bicaranya sangat sopan. Namun ada terselip keberanian di dalam suaranya. Dalam hati aku membatin. Anak ini nekat sekali. Apa yang dicari seorang pemuda dari Jambi? Sampai harus merantau sejauh ini hanya untuk bekerja di kandang sapi di pedalaman Jawa. Namun, ada sesuatu dari tatapan matanya yang sangat berbeda. Ada kejujuran yang terpancar di sana.
seolah dia tidak menyembunyikan apapun. Tapi di saat yang sama, ada aura misteri yang membuatku mendadak merasa penasaran. Aku tidak ingin terlihat lemah atau mudah terkesan. Aku sengaja ingin mengujinya di hari pertama. Kamu benar mau kerja di sini? Ini bukan kantor ber-AC, Iqbal, kataku dengan nada dingin. Aku menyuruhnya membersihkan kandang paling ujung, kandang yang paling kotor, karena drainasenya sempat tersumbat. Tempat yang baunya saja sudah cukup membuat kuli panggul paling kuat pun ingin muntah. Aku ingin tahu, apakah dia hanya modal nekat atau benar-benar memiliki mental pejuang. Tapi di luar dugaan, Iqbal malah tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat tulus. "Nggak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa bekerja di tempat yang kondisinya lebih parah dari ini," jawabnya mantap. Sepanjang sore itu, aku memerhatikannya dari kejauhan, berpura-pura sedang mengecek catatan pakan dari balik jendela dapur. Tangannya sangat cekatan. Dia tidak banyak bicara, tidak juga mengeluh meski lumpur dan kotoran sapi mulai mengenai kakinya. Kerjanya rapi, sangat rapi untuk ukuran orang baru. Setiap kali aku lewat di dekat kandang tempatnya bekerja, dia akan segera menghentikan kegiatannya sebentar untuk menunduk sopan padaku. Namun ada satu hal yang tidak bisa aku lupakan dan membuat hatiku gelisah. Setiap kali aku berbalik dan berjalan menjauh, aku bisa merasakan sepasang mata itu masih menatap punggungku. Bukan tatapan kurang ajar, melainkan tatapan yang hangat dan penuh makna. Tatapan itu membuat dadaku terasa aneh. Sebuah sensasi mendebarkan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah aku rasakan sejak kepergian suamiku. Sore harinya, saat matahari mulai meredup dan berubah warna menjadi jingga keemasan, Atu mengantarkan segelas air minum ke kandang untuknya. Dia menerima gelas itu dengan tangan yang kotor, namun gerakannya tetap penuh tata krama. "Terima kasih banyak, Bu Safna. Di sini hawanya adem sekali ya, beda dengan panas menyengat di Jambi," ujarnya sambil menatap lurus ke mataku. Aku hanya menjawab singkat dengan anggukan kecil, lalu segera berbalik pergi karena takut dia melihat rona merah di pipiku. Tapi di dalam hati, aku sadar sepenuhnya. Sejak Iqbal menginjakkan kakinya di sini, udara di rumah besar ini memang terasa berbeda. Lebih hidup, lebih berwarna, namun juga terasa lebih berisik karena jantungku mulai sering berdetak tidak karuan tanpa alasan yang masuk akal. Malam itu, saat aku menutup pintu rumah dan menguncinya rapat-rapat, aku tidak bisa berhenti memikirkan siapa sebenarnya pemuda ini. Mengapa kehadirannya terasa seperti getaran kecil yang siap meruntuhkan tembok kesepian yang sudah kubangun dengan susah payah selama 5 tahun ini? Mengapa hanya dengan satu senyumannya, mati rasaku seolah mulai memudar? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi firasatku mengatakan, kehadiran Iqbal di peternakan ini akan mengubah seluruh alur hidupku selamanya. Pintu hati yang dulu kukunci rapat, kini seolah mulai diketuk pelan oleh jari-jari pemuda dari seberang pulau itu. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti perbukitan di belakang peternakanku, memberikan nuansa dingin yang biasanya membuatku ingin berlama-lama di bawah selimut. Namun, kebiasaan hidup mandiri telah membentuk alarm alami di tubuhku. Pukul 4 pagi, aku sudah terbangun. Namun, ada yang aneh. Biasanya, suara pertama yang kudengar adalah lenguhan sapi-sapi yang lapar. Pagi ini, suara itu diiringi oleh bunyi srek-srek yang beraturan dari arah kandang. Aku menyibak gorden kamar, mencoba mengintip ke halaman belakang yang masih remang. Di sana, di bawah cahaya lampu neon kuning yang pucat, aku melihat siluet seorang pria. Iqbal. Dia sudah bangun, bahkan lebih pagi dariku. Dia sedang menyeret sapu lidi besar, membersihkan selasar kandang dengan gerakan yang sangat bertenaga. Aku terdiam di balik jendela. Ada sesuatu yang menghimpit dadaku melihat pemandangan itu. Selama 5 tahun ini,
akulah yang selalu menjadi orang pertama yang menyentuh lantai dingin itu. Melihat ada orang lain yang mengambil alih beban itu, bahkan sebelum aku sempat memintanya, menimbulkan rasa haru yang asing di hatiku. Anak ini, apa dia tidak tidur? Gumamku pelan. Aku sengaja tidak langsung keluar. Aku masuk ke dapur, menjerang air untuk kopi, dan mulai memasak nasi. Namun, konsentrasiku buyar. Mataku terus tercuri ke arah jendela yang menghadap ke kandang. Dari balik kaca, aku memerhatikan bagaimana Iqbal bekerja. Dia mengangkat ember-ember besar berisi pakan dengan otot lengan yang tampak jelas mengeras. Wajahnya basah oleh peluh meski udara pagi sangat dingin. Yang membuatku heran, dia tidak tampak terbebani. Sesekali dia menepuk pundak sapi-sapiku, seolah sedang menyapa kawan lama. Ada kelembutan di balik tubuh kekarnya itu. Pemandangan itu membuatku mematung cukup lama di depan kompor. Ada getaran halus di dalam diriku, sebuah perasaan hangat yang sudah sangat lama terkubur di bawah tumpukan trauma dan kerja keras. Fokus, Safna, dia cuma pekerja. Aku memperingatkan diriku sendiri sambil menuangkan kopi hitam ke dalam gelas. Sekitar jam 7 pagi, matahari mulai naik, menyinari uap yang keluar dari mulut sapi-sapi saat mereka bernafas. Aku keluar membawa 2 gelas kopi dan sepiring singkong goreng. Iqbal sedang menyeka keringat di lehernya dengan handuk kecil yang tersampir di pundak. "Pagi Bu Safna," sapanya. Suaranya yang serak khas bangun pagi terdengar sangat maskulin di telingaku. Senyumnya lebar, seolah pekerjaan berat sejak subuh tadi hanyalah olahraga ringan baginya. "Pagi, ini kopi. Minum dulu sebelum lanjut ke kandang nomor 7, kataku datar berusaha menjaga jarak. Aku meletakkan nampan di atas meja kayu di pinggir kandang. "Terima kasih banyak, Bu. Kebetulan sekali, perut saya sudah mulai demo," candanya sambil nyengir sopan. Dia duduk di bangku panjang, sementara aku berdiri tidak jauh darinya, berpura-pura mengecek daftar susu. Saat dia menyeruput kopi panas itu, aku bisa melihat jakunnya bergerak naik turun. Hening sejenak. Hanya ada suara sapi yang sedang mengunyah jerami di latar belakang. "Iqbal?" panggilku tanpa menoleh. "Iya, Bu." "Kenapa kamu bangun sepagi itu? Aku tidak menyuruhmu mulai sebelum jam 5. Iqbal meletakkan gelasnya, lalu menatapku dengan mata coklatnya yang jernih. "Saya terbiasa di Jambi begitu, Bu. Ayah saya selalu bilang, kalau kita mau rezeki yang berkah, kita harus bangun sebelum ayam berkokok. Lagi pula, saya betah di sini. Sapi-sapi ibu semuanya sehat. Itu tandanya ibu merawat mereka dengan hati. Saya cuma ingin membantu menjaga hati itu." Dek, jantungku berdetak 1 kali lebih keras. Kalimatnya terlalu puitis untuk seorang kuli kandang, tapi nadanya sangat jujur, sehingga aku tidak bisa menuduhnya merayu. Aku segera membuang muka, menatap ke arah sawah di kejauhan. Siang harinya, matahari benar-benar membakar bumi. Aku sengaja memberikan ujian kedua. Aku menyuruhnya memeriksa tangki susu dan membersihkan filter mesin perah. Pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi dan kesabaran ekstra karena bagian-bagian mesinnya sangat kecil dan licin. Aku pura-pura sibuk di gudang pakan, tapi sebenarnya aku sedang mengintip. Aku ingin tahu apakah dia beneran tahan atau cuma sok kuat di awal untuk menarik simpatiku. Namun, dari balik celah papan gudang, aku melihatnya bekerja dengan sangat fokus. Dia berjongkok berjam-jam di samping tangki, tangannya yang besar bergerak sangat hati-hati membersihkan setiap inci filter. Kaosnya sudah basah kuyup, menempel di punggungnya yang lebar. Sesekali dia menyeka wajah dengan lengan baju. Namun setiap kali ada sapi yang mendekat atau pekerja lain menyapanya, dia selalu membalas dengan senyum. Dia tidak tampak seperti orang yang sedang bekerja karena terpaksa, tapi seperti orang yang sedang merawat miliknya sendiri. Sore menjelang,
Saat aku sedang menghitung karung konsentrat, Iqbal muncul di pintu gudang. Cahaya matahari senja masuk dari belakang tubuhnya, menciptakan siluet yang membuat jantungku kembali berisik. Bu, filter mesin perah sudah bersih semua. Sapi nomor 7 juga sudah saya mandiin tadi. Kakinya yang lecet sudah saya kasih obat. Lapornya. Aku menoleh, dan lagi-lagi, tatapan itu. Tatapan yang tenang tapi dalam sekali. Seolah dia bisa melihat kegelisahan yang kusembunyikan di balik sikap galakku. Aku buru-buru mencari alasan agar tidak kelihatan gugup. Oh ya sudah, bagus kalau begitu. Jangan lupa nanti malam gerbang kandang dikunci ganda, kataku sambil terus menulis di buku catatan. Meski tanganku sedikit gemetar. Siap, Bu Safna? Jawabnya lembut. Dia tidak langsung pergi. Dia berdiri di sana beberapa detik lebih lama, menatapku dengan cara yang sulit kujelaskan. Ibu jangan lupa istirahat juga. Dari tadi saya lihat ibu belum duduk. Setelah dia pergi, aku menyandarkan punggung ke tumpukan karung pakan. Napasku terasa berat. Kalimat sederhana, jangan lupa istirahat itu, terasa lebih hangat daripada selimut tebal di kamarku. Ada perhatian di situ. Jenis perhatian yang sudah lama sekali tidak kuterima dari seorang laki-laki. Malam harinya, saat aku duduk sendirian di teras rumah dengan lampu minyak yang bergoyang ditiup angin, aku kembali melamun. Aku marah pada diriku sendiri. Safna, sadar, dia cuma pekerja. Dia jauh lebih muda darimu. Jangan bawa perasaan, bisikku pada kesunyian. Tapi semakin aku mencoba menyangkal, semakin jelas bayangannya di pikiranku. Caranya tersenyum, caranya memperlakukan sapi-sapiku, dan cara matanya menatapku, seolah aku adalah sesuatu yang berharga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku yakin satu hal, laki-laki muda dari Jambi itu bukan sekadar pekerja biasa. Dia adalah getaran yang mulai membuka paksa pintu hatiku yang sudah lama terkunci rapat. Dan rasa takut mulai menyelinap. Bukan takut karena dia orang asing, tapi takut karena aku menyadari bahwa aku mulai menyukai keberadaannya di sini. Pepatah lama mengatakan bahwa di desa kecil seperti desaku, tembok pun memiliki telinga, dan angin membawa lidah yang tak bertulang. Tidak ada rahasia yang bisa bertahan lebih lama dari embun pagi yang menguap di sambar matahari. Sejak kehadiran Iqbal di peternakanku, aku sudah menduga bahwa ketenangan hidupku yang selama 5 tahun ini sunyi senyap akan sedikit terusik oleh rasa ingin tahu warga. Namun, aku sama sekali tidak menyangka bahwa gosip bisa menyebar secepat wabah di musim pancaroba. Merayap dari satu pintu ke pintu lain, menggulung seperti bola salju yang siap menghantam reputasiku. Pagi itu, udara terasa sangat lembab. Aku berniat membeli beberapa keperluan dapur dan bumbu masak ke warung Bu Sarmi, sebuah tempat yang di desa ini lebih dikenal sebagai pusat intelijen informal. Warung itu adalah muara dari segala cerita, tempat di mana sebutir debu bisa berubah menjadi bongkahan batu dalam sekali obrolan. Begitu kakiku melangkah masuk ke pelataran warung yang beralaskan tanah itu, suasana yang tadinya riuh oleh tawa ibu-ibu dan denting sendok di gelas kopi mendadak berubah. Hening yang janggal. Beberapa tetangga yang sedang duduk di bangku bambu panjang, yang biasanya menyapaku dengan ramah, atau setidaknya sekadar basa-basi menanyakan harga susu, tiba-tiba berpura-pura sangat sibuk. Ada yang mendadak serius memperbaiki letak kerudungnya, ada yang asyik menatap ke arah sawah seolah ada pemandangan ajaib di sana, dan ada yang pura-pura sibuk memilah-milah cabai di tampah. Tatapan mereka yang kulihat dari sudut mata terasa tajam dan menyelidik. Seolah sedang memindai setiap inci kulitku
untuk mencari bukti dari cerita-cerita yang mungkin mereka karang saat ronda semalam. Bu Safna, tumben jam segini baru kelihatan belanja. Biasanya sebelum subuh sudah rapi belanja sayur. Sapa Bu Sarmi dengan nada yang sengaja dibuat semanis madu. Namun matanya berkilat penuh selidik, seperti elang yang menemukan mangsa. Iya, Bu Sarmi. Tadi ada sapi yang agak rewel di kandang. Jadi saya urus dulu sebentar. Jawabku setenang mungkin. Meski di dalam hati aku mulai merasakan getaran tidak nyaman. Wah, sekarang kan sudah ada yang bantu, Bu. Katanya ada pekerja baru ya. Muda, gagah, perantau dari Jambi pula. Sahut Bu Siti, tetangga sebelah warung, dengan tawa yang dipaksakan dan nada yang sedikit meninggi. Enak ya Bu Safna, sekarang rumahnya jadi lebih bertenaga. Biar tidak sepi-sepi amat kalau malam, ada yang menemani ngobrol. Darahku terasa mendidih seketika. Kalimat itu bukan sekadar basa-basi. Itu adalah sindiran halus yang ujungnya dilapisi racun. Aku tahu benar apa yang sedang berputar di imajinasi liar mereka. Seorang janda mapan dengan pemuda asing yang tinggal di lingkungan yang sama, meski Iqbal tidur di kamar belakang yang terpisah bangunan utama, adalah santapan paling lezat bagi lidah-lidah yang haus drama. Dia pekerja profesional, Bu Siti. Saya butuh tenaga tambahan untuk mengurus 50 ekor sapi, bukan untuk teman mengobrol malam-malam. Pekerjaan di kandang itu berat, butuh otot dan ketangkasan, bukan sekadar basa-basi. Jawabku tegas, menatap mata Bu Siti dengan sorot yang dingin, hingga dia berpura-pura sibuk mengunyah gorengan dan membuang muka. Aku meninggalkan warung dengan perasaan dongkol yang menyesakkan dada. Sepanjang jalan pulang, aku merasa punggungku seolah ditusuk oleh pandangan orang-orang yang berpapasan denganku. Di desa ini, reputasi adalah segalanya bagi seorang perempuan, apalagi bagi seorang janda sepertiku. Selama 5 tahun, aku menjaga nama baikku dengan sangat hati-hati, bersikap tegas, dan menjaga jarak dengan laki-laki manapun, agar tidak ada celah bagi fitnah. Namun kini, hanya dalam hitungan hari sejak Iqbal datang, benteng yang kubangun itu seolah sedang digerogoti rayap bernama gosip. Sesampainya di halaman rumah, aku melihat Iqbal sedang mengangkut jerami kering ke dalam gudang. Kaos oblongnya basah oleh keringat, menempel di punggungnya yang tegap. Begitu melihatku datang dengan wajah mendung, dia segera meletakkan garpu rumputnya dan menghampiriku. Bu Safna, kenapa? Wajahnya kok seperti habis makan asam? Tanyanya dengan nada bicara yang selalu sopan, namun ada gurat kekhawatiran di sana. Bukan apa-apa, Bal. Cuma debu jalanan yang bikin mata sepet dan pusing. Bohongku. Aku tidak tega mengatakan bahwa namanya dan namaku sedang dicampur aduk dalam gunjingan di warung. Aku tidak ingin dia merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi. Jujur saja, dalam waktu singkat ini, aku sudah sangat terbantu oleh kehadirannya. Dan lebih dari itu, aku tidak ingin kehilangan kehadirannya. Iqbal terdiam sejenak, menatapku dengan mata coklatnya yang jernih. Dia seolah memiliki kemampuan untuk membaca bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik kata-kataku. Tanpa banyak bicara, dia mengambil kantong belanjaan yang terasa berat dari tanganku. Kalau ada yang bicara buruk tentang saya, atau tentang kita di luar sana, jangan dimasukkan ke hati, Bu. Ucapnya pelan. Suaranya sangat rendah. Orang bicara karena mereka tidak punya kesibukan seindah merawat kehidupan. Selama kita bekerja dengan jujur, Tuhan tidak akan tidur. Aku tertegun mendengar kalimat itu. Dia berjalan menuju dapur membawa belanjaanku. Sementara aku hanya berdiri mematung di teras.
Bagaimana mungkin seorang pemuda perantau bisa memiliki pemikiran sedalam itu? Sore harinya, langit mulai menggelap. Gerimis tipis mulai jatuh, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan harum rumput segar. Aroma yang biasanya membuatku merasa damai. Iqbal sedang berada di kandang sisi timur, membersihkan kuku sapi nomor 7 yang beberapa hari ini tampak kurang bersemangat. Aku berdiri tidak jauh darinya, memegang senter untuk membantunya karena cahaya mulai meredup tertutup mendung. Dalam kesunyian kandang, hanya terdengar suara rintik hujan di atap seng dan lenguhan halus sapi-sapi. Tanpa sadar, posisi kami sangat dekat. Bau tubuh Iqbal yang maskulin, perpaduan antara aroma sabun murah, keringat, dan jerami menyusup ke indera penciumanku. Tangannya yang besar dan kasar memegang kaki sapi dengan penuh kehati-hatian, sebuah kontradiksi yang aneh antara kekuatan fisik dan kelembutan hati. Bu Safna, panggilnya pelan, tetap fokus pada pekerjaannya. Ya, terima kasih sudah membela saya di warung tadi pagi. Aku tersentak hingga senter di tanganku sedikit bergoyang. Bagaimana kamu tahu? Iqbal tertawa kecil, suara tawanya rendah dan sangat hangat, jenis suara yang bisa membuat siapapun merasa aman. Saya tadi lewat sebentar ke arah depan mau beli sabun cuci saat ibu masih di dalam warung. Saya dengar sedikit percakapan ibu-ibu itu. Tapi ibu tidak perlu khawatir atau merasa malu. Selama ibu masih percaya pada saya tidak peduli, meski seluruh desa menunjuk hidung saya sebagai orang asing yang aneh. Dia menghentikan pekerjaannya, lalu berdiri tegak dan menatapku lurus-lurus. Di bawah remang lampu kandang dan gerimis yang kian deras, matanya berkilau. Tatapannya bukan tatapan seorang pekerja kepada majikannya, melainkan tatapan seorang pria kepada seorang wanita. Ibu tahu, saya merantau sejauh ini bukan cuma untuk mencari uang demi menyambung hidup. Saya sedang mencari ketenangan, sebuah tempat di mana saya tidak lagi merasa harus berlari. Dan di peternakan ini, di dekat ibu, untuk pertama kalinya saya merasa benar-benar tenang. Aku menelan ludah dengan susah payah. Jantungku berdebar sangat kencang. Dentumannya seolah memenuhi seluruh rongga kandang ini, bersaing dengan suara guntur di kejauhan. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa aku pun merasa seolah-olah beban di pundakku berkurang separuh sejak dia ada. Aku ingin bilang bahwa rumah ini terasa lebih hangat dengan suaranya. Tapi logika dan ketakutanku akan moralitas desa menjadi tembok yang sangat tinggi dan kokoh. Sudahlah, Bal, jangan ngomong macam-macam. Itu hanya perasaanmu karena baru sampai di sini. Cepat selesaikan, sebentar lagi maghrib. Kataku dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawaku. Aku segera berbalik dan berjalan cepat menuju rumah tanpa menoleh lagi. Di belakang, aku bisa mendengar Iqbal menghela napas panjang. Sebuah desahan yang syarat akan sesuatu yang tak tersampaikan. Aku masuk ke rumah dan menyandarkan tubuhku di balik pintu kayu yang tebal. Napasku tersengal-sengal. Aku ketakutan. Benar-benar ketakutan. Tapi aku sadar, aku bukan takut pada mulut Bu Sarmi atau tatapan sinis Bu Siti. Aku ketakutan pada diriku sendiri. Aku takut pada Safna yang mulai haus akan perhatian pemuda itu. Aku takut pada Safna yang mulai merindukan tatapan tajamnya setiap kali aku memejamkan mata. Malam itu, saat gerimis berubah menjadi hujan lebat, aku duduk di tepi tempat tidur dengan perasaan campur aduk. Kalimat Bu Sarmi kembali terngiang, seperti kaset rusak. Enak ya Bu Safna, sekarang rumahnya jadi lebih bertenaga. Aku memeluk gulingku erat-erat, mencoba mengusir bayangan wajah Iqbal dari pikiranku.
Namun semakin keras aku mencoba, semakin jelas aroma tubuhnya terbayang. Aku sadar sepenuhnya. Sebuah babak baru yang penuh gejolak dalam hidupku sedang dimulai. Reputasi yang kujaga selama puluhan tahun kini sedang dipertaruhkan. Demi sebuah debaran yang seharusnya tidak boleh ada. Namun, di sudut hatiku yang paling gelap, aku tidak bisa memungkiri bahwa ada secercah rasa bahagia yang hangat. Yang selama 5 tahun ini mati suri, kini perlahan mulai berdenyut kembali. Malam itu, langit di atas Jawa Timur seolah sedang tumpah. Hujan turun bukan lagi sebagai gerimis, melainkan badai yang menghajar atap seng kandang dengan suara yang memekakkan telinga. Angin kencang bertiup dari arah perbukitan, menggoyang dahan-dahan jati di belakang rumah hingga mengeluarkan suara derit yang menyeramkan. Petir menyambar setiap beberapa menit, mengirimkan kilatan cahaya putih yang memedihkan mata, disusul dentum guntur yang menggetarkan kaca-kaca jendela. Tepat pukul 9 malam, listrik padam total. Seluruh peternakan tenggelam dalam kegelapan pekat yang hanya bisa ditembus oleh kilatan petir. Aku duduk sendirian di ruang tamu, hanya ditemani sebuah lampu minyak kecil yang apinya menari-nari ditiup angin yang menyelinap dari celah pintu. Hawa dingin mulai merambat naik dari lantai semen, membuatku harus membungkus diri dengan selimut tebal. Pikiranku tidak tenang, bukan karena aku takut gelap, tapi karena aku memikirkan 50 ekor sapiku di belakang. Sapi-sapi itu sangat sensitif terhadap suara petir. Jika mereka panik dan berontak, mereka bisa melukai diri sendiri atau merusak pagar kandang. Aku baru saja hendak berdiri untuk mengambil senter besar ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan pelan namun jelas di tengah deru hujan yang begitu bising. Aku tersentak. Siapa yang berani bertamu di tengah badai seperti ini? Siapa? Teriakku. Suaranya hampir kalah oleh suara guntur. Ini saya, Bu, Iqbal. Aku segera membuka pintu. Begitu daun pintu terbuka, angin dingin dan cipratan air hujan langsung menyergap wajahku. Di depan sana, Iqbal berdiri dengan kondisi yang mengenaskan. Dia basah kuyup dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kaos oblongnya menempel ketat di tubuhnya yang kekar, memperlihatkan gurat otot yang kedinginan. Rambutnya yang hitam berantakan, air menetes deras dari dagunya. Di tangannya, dia memegang sebuah senter kecil yang cahayanya mulai meredup. "Astagfirullah, Iqbal, kamu kenapa nekat ke sini?" teriakku sambil menarik lengannya agar masuk ke dalam rumah. "Maaf, Bu, saya cuma mau memastikan sapi-sapi aman," katanya dengan napas yang sedikit tersengal. Suaranya serak karena dingin. Sapi nomor 12 tadi gelisah sekali karena petir, tapi sekarang sudah saya tenangkan. Saya juga sudah cek atap kandang yang kemarin bocor, syukurlah masih kuat. Aku merasa dadaku sesak mendengar penjelasannya. Di tengah badai yang membahayakan nyawa ini, yang dia pikirkan justru harta bendaku, kenyamanan sapi-sapiku. "Masuk dulu, Bal. Kamu bisa mati kedinginan di luar," kataku cepat. Aku berlari ke arah lemari kecil di dekat dapur, mengambil sebuah handuk kering yang tebal dan menyerahkannya padanya. "Keringkan badanmu, aku buatkan wedang jahe." Iqbal tampak ragu untuk melangkah lebih jauh ke dalam ruang tamu. "Lantai ibu jadi basah semua nanti." "Lantai bisa dipel, Iqbal. Nyawamu lebih penting. Duduk di situ." Perintahku dengan nada galak yang biasa kugunakan untuk menutupi rasa khawatirku. 10 menit kemudian, kami duduk berhadapan di kursi kayu pancang di teras depan yang terlindung dari tampias hujan. Hanya ada cahaya lampu minyak kecil yang diletakkan di atas meja di antara kami. Suara hujan di luar masih sangat deras, menciptakan dinding suara yang membuat suasana di teras itu terasa sangat privat. Seolah-olah dunia di luar sana sudah tidak ada lagi. Iqbal sudah mengeringkan rambutnya, meski bajunya masih lembab. Dia menyesap wedang jahe panas yang kubuatkan dengan perlahan. Uap dari gelas itu menyapu wajahnya, memberikan rona hangat pada kulit sawo matangnya. "Ibu juga harus minum." Ibu gemetar.
katanya lembut, menatapku dengan mata yang selalu berhasil membuatku salah tingkah. Aku menatap gelas di tanganku, mencoba mencari kekuatan di dalam air jahe yang kecoklatan itu. Aku tidak menyangka kamu seberani itu, Bal. Orang lain mungkin sudah meringkuk di bawah selimut di kamar mereka. Iqbal tersenyum tipis. Senyum yang kali ini terasa lebih melankolis. Ibu tahu, di Jambi dulu, saya pernah kehilangan segalanya dalam satu malam karena badai. Sejak saat itu, saya berjanji pada diri sendiri. Selama saya masih punya tenaga, saya tidak akan membiarkan apapun yang berharga bagi orang-orang yang saya sayangi hancur karena alam. Kalimat itu menggantung di udara. Orang-orang yang saya sayangi. Apakah aku termasuk di dalamnya? Kamu belum pernah bercerita kenapa kamu merantau sejauh ini, kataku, mencoba mengalihkan pembicaraan yang mulai terasa terlalu intim. Iqbal meletakkan gelasnya. Dia menatap ke arah kegelapan hujan di depan kami. Saya merantau karena saya ingin melupakan, Bu. Di sana saya merasa tidak berarti. Saya merasa hanya menjadi beban setelah usaha kecil-kecilan keluarga saya bangkrut. Tapi di sini, di peternakan ini, di bawah arahan ibu yang tegas tapi jujur, saya merasa kembali berarti. Saya merasa punya tempat. Dia menoleh ke arahku, menatapku sangat lama. Tatapannya begitu dalam, menembus lapisan pertahanan yang kubangun selama 5 tahun terakhir. Ibu Safna, kenapa ibu selalu berusaha kelihatan kuat sendirian? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan di tengah suara hujan. Saya sering melihat ibu diam-diam melamun di belakang kandang. Mata ibu tidak bisa bohong. Ibu kesepian. Pertanyaan itu seperti sebuah hantaman tepat di ulu hatiku. Aku ingin marah. Ingin mengusirnya karena sudah terlalu lancang mencampuri urusan pribadiku. Tapi lidahku keluh. Di bawah temaram lampu minyak ini, pertahananku meluruh. Air mata yang selama ini kutahan di depan warga, tiba-tiba menggenang di pelupuk mataku. Kamu tidak tahu apa-apa, Bal. Kataku dengan suara yang mulai serak. Menjadi perempuan sendirian dengan 50 ekor sapi dan puluhan mulut tetangga yang siap menerkam, itu tidak mudah. Kalau aku tidak kuat, aku sudah hancur sejak lama. Ibu tidak harus selalu kuat sendirian, sahut Iqbal pelan. Dia menggerakkan tangannya, seolah ingin menyentuh tanganku yang berada di atas meja. Namun, dia mengurungkannya. Jarak di antara kami hanya beberapa senti, tapi rasanya sangat bermakna. Saya memang cuma pekerja, Bu. Saya cuma perantau miskin. Tapi kalau ibu kasih saya izin, saya ingin jadi sandaran ibu. Saya ingin jadi orang yang ibu panggil saat badai datang. Bukan cuma untuk urusan sapi, tapi untuk urusan hati ibu. Jantungku berdegup sangat kencang, hingga terasa sakit. Ini adalah pengakuan paling berani yang pernah ku dengar selama 5 tahun menjanda. Aku menatap Iqbal, melihat ketulusan yang murni di matanya. Tidak ada nafsu yang kurang ajar. Yang ada hanyalah perlindungan yang tulus. Jarak umur kita 20 tahun, Iqbal. Bisikku. Air mata mulai jatuh ke pipiku. Dunia akan menertawakan kita. Tetangga akan menganggapku janda gila yang tidak tahu diri. Dunia tidak akan pernah berhenti tertawa, Bu Safna. Tapi mereka juga tidak akan pernah membantu ibu. Saat ibu menangis sendirian di malam hari. Jawabnya tegas. Saya tidak peduli apa kata mereka. Yang saya peduli adalah bagaimana ibu merasa tidak kesepian lagi. Tiba-tiba, kilat menyambar sangat dekat. Diikuti guntur yang menggelegar dahsyat. Aku terlonjak kaget. Dan tanpa sadar meraih lengan Iqbal.
dia tidak melepaskanku. Sebaliknya, dia memegang tanganku dengan tangannya yang besar dan hangat. Genggamannya begitu kokoh, seolah-olah dia sedang menyalurkan seluruh kekuatannya kepadaku. Dalam kegelapan malam yang dibasahi hujan itu, di teras rumah yang remang-remang, aku menyadari satu rahasia besar yang selama ini kupungkiri. Aku sangat merindukan sentuhan ini. Aku merindukan rasa aman ini. Bal, lirihku. Saya di sini, Bu. Saya tidak akan kemana-mana. Jawabnya tenang. Malam itu, badai di luar memang belum reda. Tapi badai di dalam hatiku perlahan-lahan mulai menemukan ketenangannya. Aku tahu ini salah, menurut aturan desa. Aku tahu ini berbahaya bagi namaku. Tapi saat itu, di tengah aroma jahe dan dinginnya hujan, aku hanya ingin menjadi Safna yang biasa. Bukan Safna si perempuan besi. Aku ingin menjadi perempuan yang dijaga. Dan pria muda di depanku ini, sepertinya adalah satu-satunya yang mengerti caranya. Pagi setelah badai besar itu, udara terasa sangat bersih. Aroma tanah basah dan sisa-sisa hujan masih menggantung di dahan jati. Namun, suasana di antara aku dan Iqbal tidak lagi sama. Ada sebuah garis yang telah kami seberangi semalam. Sebuah pengakuan yang membuat setiap pertemuan mata terasa lebih berat dari biasanya. Aku mencoba kembali ke rutinitas. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tetaplah Safna yang tegas dan mandiri. Namun, setiap kali melihat Iqbal sedang bekerja di kandang, ingatanku selalu kembali pada hangat genggaman tangannya di teras rumah saat guntur menggelegar. Hari itu, kami harus melakukan tugas rutin yang paling melelahkan, memindahkan stok jerami baru dari truk ke gudang pakan. Biasanya aku membiarkan para pekerja pria melakukannya, tapi karena 2 orang pekerjaku sedang izin pulang kampung, aku terpaksa turun tangan membantu Iqbal. "Bu, biar saya saja. Ibu awasi saja dari sana," ujar Iqbal saat melihatku mulai mengangkat ikatan jerami yang besar. "Jangan anggap remeh perempuan tua ini, Bal. Aku sudah angkut jerami saat kamu mungkin masih belajar mengeja," jawabku, berusaha mencairkan suasana dengan candaan ketus. Iqbal hanya terkekeh, namun matanya terus mengawasiku dengan sorot protektif. Kami bekerja berdampingan di dalam gudang yang agak sempit. Ruangan itu hanya diterangi oleh cahaya matahari yang menyeruak masuk dari celah-celah dinding kayu, menciptakan partikel debu yang menari-nari di udara. Bekerja dalam ruang yang terbatas membuat jarak fisik kami menjadi sangat tipis. Berkali-kali, bahu kami bersenggolan. Setiap kali itu terjadi, ada aliran listrik yang aneh menjalar di kulitku. Aku berusaha mengabaikannya, namun tubuhku seolah mengkhianati logikaku sendiri. Puncaknya adalah saat kami berdua mencoba mengangkat satu gulungan jerami besar yang tersangkut di pojokan. 1, 2, 3, teriak Iqbal. Kami menarik bersamaan. Jerami itu terlepas dengan hentakan yang kuat, membuat keseimbanganku goyah. Aku terhuyung ke belakang, dan dalam sekejap, lengan kekar Iqbal sudah melingkar di pinggangku untuk menahan agar aku tidak jatuh ke lantai semen yang keras. Aku tersandar di dadanya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat beradu dengan detak jantungku yang kian liar. Bau keringatnya yang bercampur aroma rumput terasa begitu dekat, begitu nyata. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, kami terpaku dalam posisi itu. Tangannya yang besar dan hangat masih mendekap pinggangku, melindungiku. Aku mendongak dan mataku langsung bertemu dengan matanya. Jarak wajah kami hanya beberapa senti. Di mata coklat itu, aku tidak melihat nafsu yang rendahan, melainkan sebuah kerinduan dan ketulusan yang membuat pertahananku runtuh berkeping-keping. "Ibu tidak apa-apa," bisiknya. Suaranya rendah, bergetar, meresap langsung ke ulu hatiku. Aku tidak apa-apa, Bal. Lepaskan." Jawabku terbata-bata,
meski sebenarnya sebagian kecil dari diriku tidak ingin dilepaskan. Iqbal perlahan melepaskan dekapannya. Namun tangannya sempat mengusap lenganku dengan sangat lembut. Sebuah sentuhan yang lebih dari sekedar bantuan. Hati-hati Bu Safna, saya tidak mau Ibu lecet sedikit pun. Sebelum lanjut ke ketegangan berikutnya, jangan lupa abang-abang setiaku untuk absen asal daerahnya, subscribe dan like-nya ya, biar saya makin semangat bercerita. Siang harinya, kami harus memerah susu sapi nomor 12 yang tadi malam sempat gelisah. Sapi ini memang agak manja, dia tidak mau diperas susunya jika tidak ditenangkan. Ibu pegang kepalanya, biar saya yang peras. Instruksi Iqbal. Aku mengelus kepala sapi itu, membisikkan kata-kata penenang. Sementara itu Iqbal berjongkok di sampingku, mulai melakukan pemerahan manual karena mesin perah kami sedang diservis. Posisi kami sangat dekat, hingga lutut kami bersentuhan. Setiap kali tangannya bergerak memerah, otot-otot lengannya menegang. Aku memerhatikan betapa sabarnya dia. Tak sengaja, saat aku hendak mengambil ember tambahan, tanganku bersentuhan dengan tangannya di bawah perut sapi. Kami berdua terdiam. Iqbal tidak menarik tangannya. Dia justru membalik telapak tangannya, membiarkan jemari kami bertautan sejenak di balik bayangan tubuh sapi itu. Sentuhan itu singkat, tersembunyi, namun rasanya lebih intim daripada percakapan manapun. Di sana, di antara aroma sapi dan hangatnya sinar matahari siang, aku menyadari bahwa aku sedang jatuh cinta. Aku, Safna, janda 48 tahun yang sudah bersumpah menutup hati, telah kalah oleh pemuda perantau yang baru kukenal dalam hitungan minggu. Namun, di tengah gejolak rasa itu, ada ketakutan yang membayangi. Aku teringat pada jarak usia 20 tahun di antara kami. Aku teringat pada suamiku yang dulu mengkhianatiku. Dan yang paling menakutkan, aku teringat pada mata-mata tajam warga desa yang selalu mengawasi dari kejauhan. Bal, panggilku pelan saat kami selesai. Ya Bu? Apa kamu tidak menyesal? Kamu masih muda, jalanmu masih panjang. Kamu bisa mencari gadis sebayamu, bukan janda tua pemilik kandang ini. Iqbal berdiri, membawa ember susu yang penuh. Dia menatapku dengan tatapan yang paling serius yang pernah kulihat. Bu Safna, umur itu cuma angka di atas kertas, tapi rasa nyaman dan dihargai itu tidak ada di pasar. Saya sudah melihat banyak gadis muda, tapi tidak ada yang punya ketegaran dan kebaikan hati seperti ibu. Bagi saya, ibu adalah rumah, dan orang tidak akan pernah menyesal pulang ke rumahnya sendiri. Aku terdiam, lidahku keluh. Kalimat itu mengunci seluruh keraguanku untuk sementara. Namun, saat kami berjalan keluar kandang, aku melihat sosok Bu Sarmi melintas di jalan depan rumah dengan langkah pelan, matanya menyipit menatap ke arah kami. Firasatku mengatakan, kebahagiaan kecil ini akan segera menghadapi badai yang jauh lebih besar daripada sekadar hujan dan guntur. Siang itu, dapur terasa sesak oleh ketegangan. Aku baru saja pulang dari pasar dengan telinga merah karena sindiran warga. Saat aku membanting belanjaan ke meja, Iqbal masuk dengan wajah penuh tanya. Orang-orang bilang kita terlalu dekat, Bal. Nama baikku taruhannya. Bentakku kasar. Iqbal terdiam, lalu melangkah maju hingga tak ada jarak di antara kami. Lalu kenapa kalau dekat? Saya suka sama ibu. Saya serius. Dunia seakan berhenti. Jangan gila, Bal. Kamu masih muda. Saya tahu saya muda, tapi saya tahu siapa yang saya cintai. Jawabnya tegas, sembari menatap mataku lekat-lekat. Setelah pengakuan berani Iqbal di dapur siang itu, suasana rumah terasa sangat berat. Kalimat, "Saya suka sama ibu," terus bergema di kepalaku seperti lonceng yang tak berhenti berdentang. Aku menghindarinya sepanjang sore,
mengunci diri di kamar dan berpura-pura sibuk dengan buku pembukuan, meski mataku tak satu pun menangkap angka-angka di sana. Malam harinya, aku sedang duduk di teras belakang, menatap bulan sabit yang tertutup awan tipis. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar. Iqbal datang membawa sebuah kotak kecil berisi minyak kayu putih dan kain bersih. Dia melihat tanganku yang terbalut perban darurat. Tadi sore aku sempat tidak fokus dan tangan keiris kawat pagar saat mengecek sapi. "Boleh saya ganti perbannya, Bu?" tanyanya lembut. Tanpa menunggu jawaban, dia duduk di bangku kayu di hadapanku. Aku ingin menolak, tapi tangannya sudah lebih dulu meraih jemariku dengan sangat hati-hati. Saat dia perlahan membuka balutan kain itu, suasana menjadi hening. Hanya ada suara jangkrik dan embusan angin malam. "Kenapa Ibu begitu takut?" tanya Iqbal pelan tanpa mendongak. Matanya fokus membersihkan lukaku. "Apa karena umur saya? Atau karena Ibu merasa saya tidak sebanding?" Aku menarik napas panjang. Perih di tanganku tak sebanding dengan perih di dada. "Bukan itu, Bal. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Maka kasih tahu saya, Bu. Jangan biarkan saya menebak-nebak di dalam gelap." Aku menatap wajahnya yang diterpa cahaya lampu teras yang temaram. Ada ketulusan yang begitu nyata di sana. Akhirnya, benteng pertahanan yang kubangun selama 5 tahun itu runtuh juga. Dulu aku punya suami, Iqbal. Semua orang tahu dia mati karena kecelakaan saat mengantar sapi ke pasar. Suaraku mulai bergetar. Tapi yang mereka tidak tahu, di dalam dompetnya hari itu, aku menemukan surat cinta untuk wanita lain. Dia mati saat sedang merencanakan untuk meninggalkanku, Bal. Dia mati saat aku sedang meletakkan seluruh kepercayaanku di tangannya. Iqbal menghentikan gerakannya. Dia mendongak, menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Sejak hari itu, aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan laki-laki manapun masuk ke hidupku. Aku membangun peternakan ini, menjadi galak, menjadi perempuan besi, hanya supaya aku tidak perlu disakiti lagi. Jadi saat kamu datang dengan segala perhatianmu, aku takut. Aku takut dikhianati lagi. Aku takut kamu cuma mencari kenyamanan di sini, lalu pergi saat kamu bosan. Air mata yang kupendam bertahun-tahun akhirnya jatuh juga. Aku menunduk, membiarkan bahuku terguncang oleh tangis yang tak tertahankan. Iqbal tidak melepaskan tanganku. Dia justru menggenggamnya lebih erat. Lalu dengan berani dia menggunakan ibu jarinya untuk menghapus air mataku. "Bu Safna, dengarkan saya." Suaranya begitu tenang, namun penuh penekanan. "Saya bukan laki-laki itu. Saya merantau dari Jambi dengan hati yang kosong. Dan di sini, ibu yang mengisinya. Saya tidak mencari harta, saya tidak mencari pelarian. Saya mencari tempat untuk pulang. Dan bagi saya, rumah itu adalah ibu." Dia mengecup punggung tanganku yang terluka dengan sangat lembut. Sebuah kecupan yang tidak terasa mesum, melainkan sebuah janji perlindungan. Masa lalu ibu adalah luka, tapi jangan biarkan luka itu menutup masa depan. Saya tidak akan meminta ibu percaya dalam cemerlang. Tapi izinkan saya membuktikan bahwa tidak semua laki-laki itu sama. Aku terdiam, menatapnya di tengah sisa-sisa isak tangisku. Di antara aroma sapi dan dinginnya malam, aku merasa separuh dari bebanku terangkat. Namun, tepat saat suasana sedang begitu intim, di kejauhan aku melihat sekelebat bayangan di balik pohon mangga dekat pagar. Hatiku mencelos. Aku tahu, mata-mata desa tidak pernah tidur. Dan besok pagi, cerita tentang kami pasti akan menjadi api yang membakar seluruh kampung. Pagi itu, suasana peternakan terasa mencekam. Ketakutanku menjadi nyata saat Pak Lurah datang bersama 2 perangkat desa
dan kerumunan warga yang mengekor di belakang pagar. Wajah mereka kaku, membawa aura pengadilan jalanan. Bu Safna, warga resah. Katanya ibu sering berduaan sampai malam dengan pekerja muda ini. Ujar Pak Lurah dengan nada menghakimi. Ini desa terhormat, jangan sampai ada fitnah yang merusak nama baik kampung kita. Darahku mendidih. Aku berdiri tegak di depan pintu, melindungi Iqbal yang berdiri di belakangku. Dia bekerja untuk saya, Pak. Apa salahnya jika seorang majikan bicara dengan pekerjanya? Namun, serangan verbal dari warga tak terbendung. Halah, bilang saja janda haus belayan, teriak salah satu suara dari kerumunan. Iqbal melangkah maju, wajahnya tenang meski rahangnya mengeras. Jangan salahkan Bu Safna, saya yang salah karena lancang menyukai beliau. Jika keberadaan saya di sini dianggap najis, saya akan pergi hari ini juga. Hatiku mencelos. Di bawah pohon jati yang saksi bisu perjuanganku, aku melihat laki-laki yang kucintai, rela mengorbankan segalanya demi martabatku. Keputusan telah diambil. Demi meredam api fitnah yang kian liar, Iqbal memilih melangkah mundur. Sore itu, langit berwarna abu-abu, seolah turut berduka. Iqbal mengemas pakaiannya ke dalam tas ransel lusuh yang dulu ia bawa saat pertama kali datang. Tak ada lagi tawa di kandang, tak ada lagi suara sapaan hangat di pagi hari. Saya pergi dulu, Bu. Tempat kerja baru saya di desa sebelah. Tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat orang-orang berhenti bicara. Ucapnya lirih di depan gerbang. Aku berdiri mematung, menahan sesak yang seolah mencekik tenggorokan. Peternakan yang biasanya terasa megah, kini mendadak terasa seperti penjara yang sunyi. Sapi-sapi melenguh gelisah, seolah mereka pun merasa kehilangan sosok yang biasanya mengelus mereka dengan tulus. Jaga dirimu baik-baik, Bal. Hanya itu yang mampu keluar dari biburku. Iqbal mengangguk, menyalakan motor tuanya, dan perlahan menghilang di balik tikungan jalan. Malamnya, aku duduk sendirian di meja makan yang terasa sangat luas. Tak ada lagi wedang jahe berdua, tak ada lagi tatapan tajam yang memberikan rasa aman. Aku memeluk diriku sendiri, menyadari bahwa kemenangan martabat di mata warga ternyata terasa begitu dingin dan hampa tanpa kehadirannya. 1 bulan berlalu sejak keberangkatan Iqbal, dan peternakanku terasa seperti kuburan. Meski aku memiliki 50 ekor sapi dan harta yang melimpah, rumah ini kehilangan nyawanya. Setiap pagi aku terbangun, namun tak ada lagi suara seret sapu lidi yang menenangkan, atau aroma kopi yang diseduh dengan tulus. Aku sadar, memenangkan nama baik di mata warga adalah kekalahan telak bagi hatiku sendiri. Hingga suatu sore, badai kembali datang. Namun kali ini lebih hebat. Angin puting beliung kecil menghantam atap gudang pakan hingga ambruk. Aku panik, berlari di tengah hujan lebat mencoba menyelamatkan sapi-sapiku yang terjepit reruntuhan. Di tengah keputusasaan dan tangisanku, sebuah lampu sorot motor tua menembus tirai hujan. Itu Iqbal. Dia datang dengan napas terengah-engah, langsung melompat ke dalam lumpur untuk mengangkat tiang kayu yang menimpa sapi betinaku. Kami bekerja dalam diam, berlumuran lumpur dan air hujan, sama seperti malam-malam sebelumnya. Setelah semua sapi aman, kami berdiri berhadapan di bawah sisa atap teras yang masih kokoh. "Kenapa kamu balik, Bal? Nanti orang desa..." Kalimatku terputus. Iqbal menggenggam pundakku, matanya lebih tajam dan lebih yakin dari sebelumnya. "Persetan dengan omongan mereka, Safna. Saya sudah mencoba pergi, tapi hati saya tertinggal di kandang ini, di dekat ibu.
Saya tidak akan membiarkan ibu menghadapi badai sendirian lagi. Besok paginya, saat warga kembali berkumpul untuk berbisik, aku tidak lagi bersembunyi. Aku menggandeng tangan Iqbal di depan pagar rumahku. Aku menatap Pak Lurah dan warga dengan kepala tegak. Laki-laki ini bukan sekadar pekerja, dia adalah pendampingku. Jika kalian keberatan, silahkan menjauh. Tapi jangan harap kalian bisa mengatur kebahagiaanku lagi, kataku tegas. Kerumunan itu terdiam, perlahan-lahan bubar, karena tak ada lagi celah untuk menyerang wanita yang sudah berdamai dengan hatinya sendiri. Iqbal tersenyum, sebuah senyum kemenangan yang tulus. Di depan kandang sapi yang menjadi saksi bisu, dia berjanji bahwa perantauannya telah usai. Dia telah menemukan rumahnya, dan aku telah menemukan kembali detak jantungku yang sempat hilang.